Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tekan NTB untuk menuntaskan kasus stunting. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak, Perum Damri menaikkan tarif angkutan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pemerintah NTB untuk bekerja keras menuntaskan kasus stunting menyusul Provinsi NTB masuk kategori tinggi kasus stunting. Dalam penanganan penuntasan kasus stunting di NTB, pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mengejar target 14% pada tahun 2024, mengingat Provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pemerintah provinsi diminta merangkul seluruh elemen masyarakat untuk menuntaskan maksimal menangani kasus stunting. 13 provinsi, NTB memang termasuk yang masih tinggi. Karena itu harus ada usaha yang keras untuk mengejar target 14% pada tahun 2024. Yang lebih kerasnya itu seperti apa Pak Menteri kira-kira? Melibatkan seluruh komponen, terutama KL yang anggarannya ada di dalamnya untuk penanganan stunting, termasuk anggaran di pihak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian harus melibatkan masyarakat, terutama organisasi-organisasi LSM dan organisasi keagamaan untuk ikut juga terlibat penanganan stunting ini. Sebetulnya anggarannya cukup, tapi bagaimana supaya difokuskan sehingga memiliki daya tekan yang signifikan untuk menuntaskan. Walaupun memang NTB juga bukan yang paling tinggi ya, tapi memang termasuk yang tinggi. Sementara itu, data Dinas Kesehatan NTB mencatat berdasarkan hasil pengukuran bulan Agustus 2022 di Posyandu Keluarga, terdapat 74.951 kasus stunting atau 18,60% dari jumlah seluruh balita di NTB sebanyak 476.340 orang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pedagang makanan dan warung nasi di Lombok Tengah mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok akibat dampak kenaikan harga BBM. Dampak kenaikan BBM turut dirasakan pedagang makanan dan nasi di Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya, buntut dari kenaikan BBM ikut berimbas terhadap kenaikan harga bahan pokok di pasar. Seperti yang dialami salah satu pedagang makanan, Rahma, asal Praia Lombok Tengah ini, misalnya pekerjaannya yang berjualan nasi campur dan gorengan memberikan beban tersendiri pasca kenaikan harga BBM. Untuk membeli bahan pokok, ia harus mengeluarkan modal yang lebih besar, sementara dagangan yang ia jual tetap dengan harga yang sama. Untuk mengatasi kondisi ini, Rahma mengurangi porsi jualannya agar langganannya tidak hilang. Kebutuhan sehari-hari juga pada naik semua. Biasanya yang kemarin udah mulai pada turun sebelum BBM naik, sekarang BBM naik, barang-barang pada naik lagi. Itu yang bikin susah. Cuma kalau bahan-bahan kayak sayur-sayur itu emang masih murah. Cuma kayak cabai, kayak bumbu-bumbu lah begitu ya. Itu mahal, agak mahal. Naik lagi sekarang harganya. Tadinya udah turun, udah 30, cabai sekarang udah 50 lebih sekarang. Untuk mengatasi itu jualannya seperti apa Pak? Kalau jualan agak porsinya yang agak dikurangi. Di tengah kenaikan BBM ini, pelaku UMKM hingga pedagang berharap harga bahan makanan dan kebutuhan pokok dapat kembali stabil, sehingga para pedagang tidak merugi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak, Perum Damri Mataram menaikkan tarif angkutan sebesar 20% dari tarif biasanya. Kenaikan bahan bakar minyak jenis Pertalit dan solar tak dapat dipungkiri berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Hal ini terbukti pada kenaikan tarif jasa angkutan orang yang diberlakukan Perum Damri cabang Kota Mataram.
General Manager Perum Damri Cabang Mataram, M. Aris Sutanto, menyampaikan kenaikan tarif sebesar 20% merupakan penyesuai dari naiknya harga BBM yang terjadi sejak beberapa hari lalu. Menurutnya, 20% kenaikan harga tarif jasa angkutan orang yang dilakukan Perum Damri dirasa kecil dibanding kenaikan harga pada BBM jenis Pertalite dan Solar yang angkanya berada di sekitar 32%. Berangkat masih normal, ya kan? Solarnya normal, begitu turunnya pulang tarifnya udah naik, Pak. Ya, udah naik. Kita juga bingung ini yang mau diterima yang mana? Karena ini apa sebesar normal kan nggak bisa juga. Kita tetap mengikuti begini sih. Dan kemarin kita juga sebenarnya penerapan dari situ per tanggal 4 kita harus menyesuaikan, Pak, tarifnya. Tapi ya kita nggak bisa seperti itu. Kita masih ini gimana, Pak, kalau sekian kita berapa tidak masyarakat. Nah, karena itu kita penerapannya pun nggak langsung di tanggal 4 itu. Padahal instruksi kami tanggal 4 itu sudah harus menyesuaikan, Pak. Kita belum loh, Pak, itu. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa imbas dari kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada menurunnya jumlah penumpang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.